Halo, brothers and sisters. Ini hari weekend. Mungkin di antara teman-teman ada yang berkencan begitu dan masih bingung kira-kira ini jodoh saya atau bukan. Ini yang belum menikah ya. Kalau yang udah menikah sih mungkin udah terima padanya aja. Tinggal bagaimana caranya mengondisikan biar bisa hidup gitu. Bisa lebih hidup maksudnya. Kalau buat yang belum nikah masih pada hubungan gitu, kan mungkin Anda nggak yakin nih kira-kira ini jodoh saya atau bukan gitu kan. Nah, saya pengen sharingkan. Dulu saya waktu belum nikah itu ada dua paham. Intinya yang pertama itu nikah itu kalau udah mapan. Yang kedua itu sebelum mapan. Gitu. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Kalau udah mapan mungkin kita udah nggak ada perjuangan lagi gitu kan. Tinggal udah ada rumah, ada pekerjaan, tinggal nanti kawin, punya anak, kalau ini anak gitu. Kalau yang belum mapan ini yang penuh tantangan, dan kalau saya lebih senang yang kedua, yang kita hidup ini memandang hidup ini sebagai sebuah tantangan. Jadi kita menikah itu jangan ditunda-tunda. Kalau di Al-Quran juga dijelaskan kan, kalau di percayaan kita bahwa kalau untuk yang baik itu jangan suka ditunda-tunda. Nanti Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita sepanjang kita berusaha gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih bimbang gitu, ragu ini jodoh saya apa bukan. Kalau saya sih nggak suka ya tanya-nanya ke dukun karena nggak ilmiah kalau buat saya. Bingung kalau dapat penjelasan dukun. Gini, clue-nya ya buat teman-teman untuk mengetahui seseorang itu jodoh kita atau bukan. Kalau wanita, saya pikir wanita tuh lebih pintar daripada laki karena saya juga udah sampaikan di video saya bahwa yang memilih itu sebenarnya perempuan. Perempuan memilih lelaki sebagai leadernya, bukan lelaki milih perempuan, itu kebalik, bukan. Tapi perempuan yang milih lelaki. Nah, perempuan milih lelaki itu yang pertama itu punya keahlian, punya skill gitu. Yang kedua dia punya tujuan gitu. Jadi punya skill dan jelas gitu. Ya, yang pasti dia harus punya keyakinan bahwa dia bisa menghidupi Anda gitu. Kalau untuk ladies gitu. Kalau untuk ini, untuk apa? Pria tuh lebih susah, susah. Pria kan suka kesana kemari, pengennya senangnya pacarnya banyak gitu. Padahal buat apaan? Anda nggak akan sanggup kok. Anda tidak akan sanggup mencukupi kebutuhan. Jangankan empat yang dihalalkan itu kan empat. Jangankan empat, satu aja Anda gempor kok gitu. Kalau menurut saya clue-nya meyakini bahwa seseorang itu jodoh atau bukan tuh gampang gitu. Kalau mau referensi silakan aja lah Anda cari-cari. Kalau menurut saya ini mah berdasar pengalaman saya gampang. Satu kuncinya, wanita itu ngedengerin Anda atau enggak ketika Anda ngomong. Itu aja, itu aja. Kalau si ladies ini ngedengerin Anda ketika Anda ngomong, itu kalau buat saya sih persentasinya di atas 95% itu jodoh Anda. Gitu. Karena perempuan tuh susah sekali ngedengerin omongan laki. Paling dia ngomong ngedengerin juga temporary. Apa kalau nyaman aja dia dengerin gitu. Itu seumur hidup seperti itu. Saya belum pernah ketemu wanita yang full ngedengerin laki. Jarang. Bahkan ketika dia dicukupkan kebutuhannya pun dia masih ini, ah kamu mau nggak dikasih apa, nggak ngasih apa-apa ke saya gitu aja gitu. Dan saya udah sampaikan ya untuk teman-teman yang akan menikah ada 10 gitu. 10 sifat wanita yang perlu Anda ketahui. Lihat aja di video saya. Gitu. Ini saya sampaikan untuk lelaki memastikan, meyakinkan dirinya bahwa ini jodoh saya gitu. Jadi mudah kalau menurut saya sih. Dia wanita itu mendengarkan Anda atau tidak gitu. Kalau dia nggak dengerin Anda, kemungkinan dia meragukan Anda gitu. Terlepas dari Anda mau kaya kek, mau pinter kek. Kalau si wanita ini tidak mendengarkan Anda, kemungkinan Anda bakal diporotin doang. Dan itu bukan salah dia, salah Anda aja. Andanya belum punya kemampuan. Jadi yang apa namanya yang perlu ditingkatkan bukan pihak ladiesnya, pihak Andanya. Jangan suka nyalahin perempuan. Perempuan itu kan sifatnya apa namanya katanya banyak yang bilang perempuan itu tidak pernah salah. Saya sependapat. Menurut saya perempuan itu tidak pernah salah. Karena ketika perempuan salah, kesalahannya itu menjadi tanggung jawab lelakinya gitu. Ingat itu, tanggung jawab itu ada di lelakinya dan seumur hidup. Saya sudah sampaikan bahwa tanggung jawab perempuan, tanggung jawab lelaki atas perempuan adalah seumur hidup. Dengan catatan bahwa selama dia taat kepada Anda, gitu, taat kepada Anda. Ketika dia tidak taat, dia mengambil tindakan berdasarkan keinginannya sendiri. Ketika ada kesalahan, misalnya bikin utang kayak gitu kan, dia ngehutang gitu, kemudian tanpa persetujuan Anda, kemudian dipersalahkan, itu di pengadilan pun Anda bisa ngeles. Itu bukan persetujuan saya kok gitu kan.
gitu, itu udah menikah gitu. Tapi sebelum itu, untuk Anda, clue-nya biar Anda yakin bahwa wanita ini adalah jodoh Anda, itu dia kemungkinan mendengarkan Anda. Itu aja. Membuat wanita mendengarkan omongan Anda aja sulit, itu sulit. Dan nggak perlu kok, nggak perlu banyak-banyak. Kalau jodoh tuh satu aja. Ngapain sih? Saya bingung juga kalau laki saya pengen disukai banyak wanita, salah kalau menurut saya nggak perlu. Kalau perempuan begitu, pengennya disukai banyak lelaki gitu kan. Udah punya pasangan dia aja masih pengen disukai orang. Itu perempuan, kalau laki nggak begitu. Kira-kira begitu, selamat berliburan dan mudah-mudahan itu memudahkan Anda. Awesome brother, awesome.